terbengkalai sudah sejak tahun 2004 apa 2005 gitu. Pada saat saya masuk ya Teh, pada saat saya masuk itu saya emang udah banyak melihat sosok Teh. Sosoknya itu emang suka mengganggu. Di situ walaupun tempatnya bersih, saking udah dibersihinnya biar nggak terjadi apa-apa, malah di situ perempuan terus ada. Tapi ternyata penyampaian dia ke penjaga itu, si makhluk ini nyampein ke penjaga, ya ini tempat saya. Mau dibersihin, dikotorin tetap tempat saya, bukan tempat kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak cangkir kecil, tapi yang isinya tuh besar. Jadi kamu tuh tidak ke emosi jatuhnya gitu. Kamu antara ngerti dan tidak ngerti, dijalanin aja. Pusing ya Teh. Ya, karena menceritakan apa yang di badan kamu sebenarnya tidak boleh sembarangan untuk diceritakan ya Kang ya. Ada yang mau ikut bareng sama kita nih, perempuan di belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi di podcast misteri bareng Ria Puspita Official. Ada bintang tamu, narasumber, ada teman saya juga, saya nggak sendirian. Tapi sebelumnya kalian yang mau ikut menjadi narasumber terus lanjut penelusuran bareng sama tim Ria Puspita Official, boleh langsung hubungi admin Nanda. Dan kalau kalian masih mau konsultasi tapi nggak tahu caranya kemana, bagaimana, mau konsultasi penanganan, terus datang ke tempat praktekku, ngundang aku ke rumah kalian untuk pembersihan dan lain sebagainya, bisa hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Nah, buat sahabat mistis, kita tetap lagi ada di tempat yang angker-angker, yang sudah terbengkalai. Nanti kita cerita-cerita kenapa tempat ini sampai terbengkalai, sejak kapan, ada apa aja di dalamnya, mistisnya apa aja, kisahnya apa aja yang akan nanti kita bahas, kita ambil benang merahnya seperti apa, lanjut ke penelusuran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kalian narasumber malam ini. Assalamualaikum, dengan siapa namanya? Dery. Boleh kenalan Dery sama teman-teman, tinggalnya di mana boleh? Selamat malam, saya Dery, saya tinggal di Jonggol. Oh, di Jonggol. Iya. Bapak mana Bapak? Jonggol. Dan ya saya ngenalin lagi dah ini mah. Satu teman saya, sahabat saya. Assalamualaikum Kang Nanda. Waalaikumsalam Teteh. Nggak bosan kan Kang? Enggak lah. Oh nggak bosan. Saya yang bosan ngeliat dia lagi. Saya tuh takut kalau penelusuran sama Kang Nanda ya. Selalu jadi insiden. Yang dengkul lah, ketendang, muka lah. Tapi itulah Kang Nanda dengan karakter dia yang ekstrim. Kan kalian yang selalu minta kan, tolong manjat-manjat, roll depan, roll belakang. Nah ini udah diwujudin sama Kang Nanda. Nah hari ini kita mau bahas nih Kang, lokasi yang sedang kita tempatin kali ini buat lokasi syuting. Terbengkalai sudah sejak tahun 2004 apa 2005 gitu. Jadi sebelumnya itu tempat ini jadi apa, Wisma motor, ada yang jual gak tuh? Jadi tempat wisma TKW Kang. Dery. Jadi di sini tuh sebelumnya jadi tempat penampungan TKW. Terus karena ada kesurupan massal, akhirnya diberhentikan. Tahun 97 itu masih aktif. Penjaganya kurang lebih bilang setelah 97. Jadi di 98-99 sudah mulai tidak aktif. Digantikan menjadi sekolah, kayak MI madrasah gitu. Pokoknya terus ada yang boarding school juga, jadi ada yang nginep di sini. Nah itu berakhirnya di tahun 2004-2005 karena sebentar sama Kang kejadiannya. Kesurupan massal lagi. Terus banyak protes dari orang tua murid kan karena takut anaknya kenapa-napa. Akhirnya ditutup. Terus ada pembangunan, jadi di sini tuh kelihatan ya ada beberapa tempat yang dicat, kusen-kusen diganti. Tapi pongkol si bangunan itu masih dari tahun pertama dibuat begini Kang. Begini aja ya? Iya, cuma tempat podcast kita ini nih yang baru. Kenapa baru? Yang punya tanah ini kebetulan orang luar negeri, orang Arab kalau nggak salah. Terus dia mau coba untuk realokasikan lagi, dibangun lagi. Itu mangkrak dari tahun 2018. Jadi gak tahu kenapa kok bisa ya jadi wisma TKW
nggak lama, sekolah nggak lama, dibangun pun sampai yang punyanya tuh kayak kolab lah, kayak bangkrut gitu, nggak bisa. Terus di belakang sini ada kuburan, itu kuburan nggak tahu keramat, nggak tahu, coba ada 2 doang ya, cuma ada 2 kuburan doang. Cuma bapak penjaga bilang pokoknya itu kuburan orang asli sinilah gitu. Dan di belakang sini semuanya perkebunan Kang. Nah untuk Kang Nanda sendiri nih, yang dilihat dan dirasakan sama Kang Nanda di lokasi ini gimana Kang? Sebetulnya pada saat saya masuk ya Teh ya, pada saat saya masuk itu saya emang udah banyak melihat sosok Teh. Sosoknya itu emang suka mengganggu, sifatnya itu negatif dan juga emang sosoknya itu ada anak kecil. Lebih banyak anak kecil dibandingkan yang saat yang saya lihat ya masih anak-anak kecil aja sih Teh. Dan juga emang ada satu sosok yang mungkin yang membuat tempat ini menjadikan terbengkalai ataupun apa ya nggak digunakan lagi, bahkan yang punya pun juga udah masa bodoh lah atau ini. Tadi saya sempat komunikasi sama satu sosok pada saat saya di tangga situ. Allah alam ya maksudnya emang ada hubungan sama makam itu Teh. Iya. Sama ini juga Kang penjaga pernah cerita, beliau lagi disuruh untuk beres-beres dan di sini jujur ya penjaganya itu kan sudah cukup umur, udah lansia lah 60 tahun sekian, rapi bersih banget Kang. Jadi dia suka banget nyapu-nyapu gitu kan karena bagi dia amanah itu harus dijalani gitu kan. Terus dia ketemu satu ular. Logikanya dia cerita itu gini, kan pikiran saya mah yang namanya lagi nyapu gitu bersih-bersih kalau memang ada ular, saya cuma nengok begini buntutnya aja masih ada gitu kan. Ini mah di dalam satu ruangan di pojok pulang yang atasnya itu tembok gitu kan, dia harusnya lewatin dia dulu baru keluar gitu. Karena dia persis banget di deket pintu nih, dari saat dia mau ngusir itu ular nggak ada ularnya. Nah penjaga bilang saat kesurupan massal dari masa dia muda itu ngurusin TKW sampai dia sekolah, dia jadi penjaga sekolah juga, itu selalu kesurupannya perempuan, terus kayak genderuwo karena dia ngamuknya yang histeris banget, terus anak kecil bener Kang, sama yang nggak bisa dikeluarin sampai bisa nyampe rumah dia begitu lagi ular. Mungkin itu, maksudnya makanya ada penyebabnya, ada satu sosok yang menjadi penyebab bangunannya jadi kayak gini ya Teh ya. Tapi nanti pada saat kita jalan kita akan kupas semuanya. Betul. Karena memang paling enak itu kita menyelesaikan satu misi kita, mengetahui lokasi itu kenapa penyebab dari terbengkalai itu saat penelusuran ya Kang ya. Betul banget. Nah Dery kan belum pernah ikut Teteh sama Kang Nanda penelusuran nih. Ini lokasi pertama kamu. Bagaimana perasaan kamu saat masuk ke sini? Agak spooky ya Teh ya. Spooky manja. Terus agak deg-degan gitu. Terus kalau sekarang sih rasanya kayak kayak ditusuk sakit gitu di sininya. Dadanya. Nah, ini rasa saya kemarin Kang. Lagi di kamar saat kita lagi penelusuran di satu lokasi, ada satu kamar. Nah itu saya sampai ngindarin Kang Nanda karena tiba-tiba sama kayak yang kamu rasain. Sakitnya tuh langsung cekit banget. Itu kayak ditusuk, ditahan gitu. Tapi ditahan, nggak yang tek enggak, ditahan lama terus tuh kayak ketusuk lagi, tahu paham. Kepalanya tuh berat gitu. Untuk saya ini semoga nggak gimana ya Teh. Itulah namanya mungkin ini pengalaman pertama ya, Kakak ya untuk kesini ya. Betul. Itu yang namanya gesekan sama alam goib. Gesekan energi kembali lagi saya ulangi yang 3 tipe ya Teh ya. 3 efek yang dalam segi gesekan goib itu yang Kakak alami, sesek, habis itu pundak sakit, bahkan pusing, bahkan telinga sakit pun juga bisa. Itu namanya gesekan. Tapi mudah-mudahan sih nanti pada saat kita ikut jalan-jalan Teh gak kenapa-napa. Amin. Nah untuk sahabat misi semuanya kalau mendengar suara ada motor-motor lewat, kendaraan lewat, ini masuk ke dalam sininya memang agak sedikit jauh, tapi gerbang masuk kita ke lokasi ini itu langsung jalan raya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada sedikit suara motor, dan jam pun sekarang masih sekitar jam 9, jam 10 malam ya Kang ya. Betul. Nanti penelusuran kita akan mulai di 00 sekian. Jadi pas di jam 12, kalau bisa sih lewat dari jam 12 baru kita penelusuran ya Kang ya. Nah untuk Kak Dery sendiri nih, Kak Dery kalau
kita bahas kalau ya. Diajak untuk penelusuran dan uji nyali mau? Uji nyalinya gimana? Kita tinggal. Tinggalkan sendiri. Kayaknya kalau uji nyali belum ya. Berasa ya di sini ya. Sebenarnya tempat ini kalau siang, karena timku kan survei siang nih Kang. Iya. Dikirimin nih sahabat Misis, Mbak Dery. Dikirimin video dan foto-foto siang itu enak banget. Nggak kelihatan seremnya, nggak kelihatan angkernya. Tapi ada satu ruangan di mana saat dibuka itu masih ada beberapa meja dan kursi sekolah. Itu penuh sesak dan padahal itu siang. Tim bilang gini, siang-siang loh itu. Itu rasanya kayak rame banget di satu ruangan itu. Terus penjaganya bilang ruangan ini sama ada ruangan itu plong, ngeplong aja. Karena baru dirapihin ya Kang ya di 2018 kemarin. Plong yang gak ada meja, gak ada apa-apa, itu kayak ruangan aula gitu. Dulunya itu ruang sekolah, ruang belajar. Di situ walaupun tempatnya bersih, saking udah dibersihinnya biar nggak terjadi apa-apa, malah di situ perempuan terus ada. Gangguannya lebih aktif ya Teh? Iya. Ya. Padahal kan kata dia gini, padahal kan harusnya kalau dibersihin dia nggak mau datang. Ya. Tapi ternyata penyampaian dia ke penjaga itu, si makhluk ini nyampein ke penjaga, ya ini tempat saya. Ya. Mau dibersihin, dikotorin tetap tempat saya, bukan tempat kamu gitu. Tapi emang ya. Oke ya. Oke. Oke lah untuk penelusuran. Nah untuk sekarang kita lewatin dulu tempat penelusuran ini, lokasi kita saat ini. Kita ngedengerin cerita dari Mbak Dery nih Kang. Mbak Dery punya pengalaman hal mistis di hidupnya yang akan diceritakan tentang pribadi kamu ya? Iya. Oke, boleh dilanjut. Mbak Dery mulai dari kapankah, terus kejadiannya seperti apa? Iya, jadi mulainya tuh saya masih ingat sampai sekarang ya. Kelas 1 SD kalau tidak salah. Jadi waktu itu tuh saya tidur. Karena sampai sekarang pun saya belum nggak pernah berani tidur sendiri Teh gitu. Jadi pasti selalu ditemenin. Di saat itu saya ditemenin sama almarhum ibu. Saya tuh di sisi bagian dinding. Jadi di depan saya tuh dinding juga karena mentok si bednya itu mentok dinding kanan kiri ya. Nah posisinya tuh terlentang. Dari sisi kiri itu lewat tuh nenek, terus tiba-tiba di depan dinding saya tuh jadi kayak portal gitu, jadi bisa dilangkahin gitu Teh. Berubah kayak lapangan rumput, terus ada pohon besar rindang. Nah nenek saya tuh saya ngelihat, saya sadar saya tidur, tapi kayak si rohnya tuh kayak keluar gitu Teh, jadi saya bisa lihat saya tidur gitu. Nah saya ngelihat nenek sambil senyum gini, terus senyum nggak bilang apa-apa. Dia ngelewatin si portal itu, dia jalan, duduklah di bawah pohon rindang itu. Duduk gini, terus nggak lama si roh saya ini naik, ngedeketin si portal itu di sebelah kiri samping ibu saya tidur. Itu kayak ada makhluk. Nggak tinggi, nggak pendek, nggak ada rambut, tapi kayak pakai popok doang gitu loh Teh. Oke. Nah, dari badannya itu warnanya tuh hijau ada emas-emasnya. Terus dia kayak gini, ayo ikut. Saya takut. Terus saya menjauh, saya kayak gitu lagi duduk. Al-Fatihah, surat-surat pendek saya coba baca tuh nggak selesai. Saya coba ngeraih tangan almarhum ibu saya tapi nggak kepegang gitu. Iya Kang. Nah terus udah gitu nggak lama gimana akhirnya saya paksain Al-Fatihah selesaiin, terus udah aja roh saya tuh tidur lagi. Terus tiba-tiba udah pagi. Kan kalau dulu belum ada handphone ya, jadi pakai telepon rumah. Nah dari kampung tuh bilang, Bu, ke ibu saya, nenek udah meninggal gitu. Oh jadi mbahmu yang lewat itu yang kamu temuin mbahmu yang almarhum ini? Besoknya iya meninggal ternyata gitu. Nah udah gitu sama nih masih mimpi lagi, tapi timelinenya saya lupa, tapi masih kecil, masih SD. Jadi saya dulu kan dua-duanya bekerja orang tua. Jadi saya dititip, diasuh sama
tetangga yang udah sepuh. Di waktu itu, waktu mimpi itu, kebetulan yang jagain saya ini telah meninggal. Jadi posisi kamarnya itu kamar orang tua, saya jadi letter L gitu teh, Kang. Nah, saya ada di depan kamar saya. Yang ngasuh saya ini ada di depan kamar saya juga. Terus ada batu, pakai bahasa Sunda, Dek, candak, Dek ambil. Ih, tetiasa gitu kan, gak bisa. Jadi si batunya tuh pas mau saya ambil, dia lompat. Mau saya ambil, dia lompat. Ambil buat kamu, kalau udah bahasa Sunda, udah bahasa Indonesia. Ambil buat kamu. Nggak bisa. Terus kata neneknya, diambil, ini buat kamu, pegang. Nah udah gitu saya posisinya tidurnya itu tengkurap, dan posisinya tangannya tuh begini. Ada batu nih dapet, namanya anak kecil ya. Diri tuh masih merasa ada batu, tapi pas dibuka, oh kok nggak ada gitu. Oh ya udahlah, saya nggak ambil pusing, nggak kepikiran tuh. Nah udah, nah pas masih kecil lagi, jadi saya tuh dulu ada sakit, apa namanya, kayak alergi gitu, kayak luka tapi basah dan nggak kering-kering gitu loh teh, nggak sembuh-sembuh, berubah tempatnya, pindah-pindah ya. Ke dokter juga nggak sembuh-sembuh, udah ganti sabun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ke alternatif. Jadi teman almarhum ibu saya ini anaknya bisa ngobatin gitu. Cuma masih muda, kayaknya waktu itu SMA. Nah, akhirnya saya datang ke situ. Ternyata pas di situ tuh ternyata udah masuk nih yang bisanya itu. Nah, dalam bahasa Sunda bilangnya nih, sebentar lagi gitu. Nah, gitu didudukin. Jangan takut, abah gitu. Jangan takut abah, ini abah. Ini mah cucu abah sambil di depan. Ini cucu abah. Kamu jangan takut sama abah. Terus udah gitu, dia megang ke arah, dia gini, tapi ke arah kuping sebelah kiri. Oh, di dia gitu. Di sini nih. Tapi saya nggak ngerti tuh di sininya tuh apa ya, kan masih kecil juga gitu. Terus udah gitu, oke, di dalam pengobatan itu, kuat ini mah kuat gitu kan. Karena masih kecil saya nggak ngerti kuatnya gimana. Ternyata pas sudah dikasih itu, racikannya tuh jahe, bau kencur, jahe sama ada kunyit, ditempelin ke yang lukanya, kan luka basah harusnya perih ya. Tapi itu tuh kayak kapas karena alkohol dikena kulit dingin gitu. Iya, betul, dingin. Nah kan kuat ya, incu abah mah kuat gitu. Nah udah gitu udah selesai, saya dibawa ke belakang sama ibunya. Ibunya ini ngobrol ke almarhum ibu, ibu ini anaknya nggak boleh dipukul. Kalau dipukul kitanya yang sakit, katanya gitu. Kan anak kecil melakukan kenakalan apa lagi nih, mumpung nggak boleh dipukul gitu kan. Nah udah tuh selesai. Nah udah gitu, terus pas kuliah karena udah makin ngerti dan kayaknya saya tuh malah ke emosinya jadi kurang bisa ya, meregulasi, menahan emosi itu kurang bisa ya. Jadi gampang emosi, ketika emosi itu meledak-ledak dan nggak nyaman gitu untuk saya dan orang-orang sekitar saya. Akhirnya saya berinisiatif untuk berobat gitu. Oh, kamu? Iya, biar ngilangin nih, ada apa sih di saya. Terus saya pengen kalau memang ada yang sesuatu biar diilangin gitu. Nah akhirnya teman kosan saya ini 2 orang itu inisiatif, ayo ikut sama aku, kita berobat gitu. Itu kurang lebih 1 bulan, tapi saya nggak tahu, saya lupa berapa kalinya, berapa kali bolak-baliknya tuh saya nggak tahu. Nah di momen proses pengobatan itu ada 1 momen bapak ini melakukan kayak gini ke sini. Iya. Terus nggak lama, saya tuh nangis. Tapi saya nggak ngerti itu saya nangis kenapa, gitu. Nah nggak lama, terus jadi 2 teman kosan ini tuh 1 tuh bisa lihat, cuma
aku nggak ngerti itu dia memang benar bisa lihat atau enggak. Katanya, jadi kami masing-masing tuh diginiin, dan kata teman saya yang bisa lihat itu, kita tuh punya warna masing-masing. Katanya ini tuh batu gitu di sini tuh. Nah udah gitu, nggak lama saya dikasih kayak rutin. Baca amalan. Iya, abis maghrib dikasih apa namanya, Minum. minyak wangi, minyak wangi. ya, minyaknya dibuka. Jadi kamu ini ya abis sholat, pokoknya buka minyaknya, sama batunya nih dikasih batu kayak manik-manik gitu, Ya. disimpan di situnya juga gitu kan. Terus saya apa ya, saya lupa itunya apa. Terus ada temen kuliah saya yang lain yang notice, Dek, kayaknya itu bukan deh, kayaknya nggak gitu deh caranya, gitu. Terus, Salah, bukan itu iya, deh caranya. gitu ternyata itu tuh kamu ke dukun tau Dek. Oh, aku ke dukun ya, gitu. Jadi selama proses itu tuh saya tidak tahu itu teh dukun teh, Kak, gitu. Terus saya harus gimana gitu kan? Ya udah blokir, kamu ganti nomor. Akhirnya saya ganti nomor. Oh sebelumnya itu, nih ya batu ini tuh, kalau misalkan ini kan bukan batu gimana-gimana ya. Nih, kalau ini ada isinya, dilempar tuh nggak rusak. Dan memang iya, teman saya itu ngelempar batunya dan itu nggak rusak. Ketika saya blokir, saya nggak komunikasi lagi, sini coba mana batunya, dilempar langsung pecah, gitu. Dan ternyata, akhirnya saya sia-sia dong ternyata. Udah selesai kuliah, saya punya teman dekat. Teman dekat ini menikah, suaminya bisa juga. Iya. Ternyata saya bukannya disembuhin, malah ada 7 yang ikut katanya. Jadi yang utamanya itu ternyata saya ada yang jagain. Yang utamanya ini malah ngejauh gitu. Dek, kamu itu yang 7 itu malah ngikut. Jadi yang utamanya malah menjauh. Jadi kamu tuh kayak cangkir kecil, tapi yang isinya tuh besar. Jadi kamu tuh tidak emosinya ke emosi jatuhnya gitu. Nah, terus aku harus kayak gimana? Aku nggak mau kayak gini terus. Saya pengen nggak ada hilang lepas gitu. Hilang nggak bisa, paling menjauh. Caranya dikasih amalan jaga wudhu 7 hari. Tapi saya cuma bisa 1 hari karena berat ya Teh ya, Kak ya. Tapi selama aku potong ya, Iya. selama kamu dapet apa ya, bukan ritual lah yang disuruh sama orang itu, si dukun itu, kamu punya pengalaman-pengalaman kayak digangguin atau diliatin atau ya enggak, cuma begitu aja Teh gitu. Gitu aja, tapi ini ya, ke hati, perasaan tuh Nggak enak. nggak nyaman, kayak dikejar-kejar terus, kayak Iya. dikejar-kejar terus apa ya, anxiety-nya tuh meningkat gitu. Jadi kayak nggak nyaman Cemas, aja gitu Teh, gelisah cemasannya gitu. tuh, Iya. gelisahnya tuh meningkat dari biasanya. Jadi overthinkingnya juga iya. Relasi sama orang-orang terdekat malah lebih jauh. Saya malah lebih dekat ke sini, tapi dalam satu sisi tuh ini nggak bener deh, ini nggak, mendingan kamu jauh. Tapi ada satu sisi yang enggak, ini ngebantu aku gitu. Iya. Jadi kalah gitu Pak gitu. Tapi Jadi yang satu bilangnya begini, yang satu pikiran kamu bilangnya begini gitu ya. Nah itu akhirnya kamu menjauhi si dukun itu. ya sama teman aku ketika relasi, coba kamu lihat relasi kamu tuh menjauh loh gitu. Seketika disadarkan, coba kamu sholat. Ya udah, saya sholat, tobat, udah gitu mencoba memahami situasi, mencerna, oke, kayaknya emang ini nggak bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk ganti nomor, Blok. udah menghilangkan Semuanya, itu. Iya, setelah itu udah segala komunikasi sama dia kamu putus lah gitu ya. sampai sekarang. Nah kalau untuk selanjutnya itu kamu menggunakan apa yang kamu bisa untuk apa? Jadi ibu tuh dulu pernah ngasih tahu, Dek, kalau misalkan ada sesuatu atau misalkan ada teman sakit atau gimana, coba ambil air, kamu kasih doa Al-Fatihah sama 3 kul. Saya tuh awalnya
namanya masih remaja, angin lalu gitu ya teh ya kayak saya coba ke temen yang ini waktu kuliah ya lagi sakit, dia nggak bisa bangun tuh. Saya coba kasih minum, sorenya sehat teh, iya segar gitu. Terus main futsal deh gitu. Nah yang kedua pas almarhum ibu sakit, nah bibi tuh datang nengok, ini udah di rumah sakit dek, kalau ibu besok minta air yang seger itu kasih air doa. Oh iya gitu kan, masa sih gitu kan, ternyata iya kejadian. Aduh ibu pengen yang seger-seger nih gitu kan. Nah kakak saya tuh nyari, oh beli soda, beli ini. Saya ingat langsung kasih air doa, saya kasih minum. Oh iya nih seger gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya sekarang, waktu itu masih calon suami ya. Sekarang udah jadi suami. Jadi calon suami waktu itu ibunya tuh sakit, pingsan sampai harus rumah sakit, dan kebetulan suami saya ini dekat sekali dengan ibu, jadi mendengar hal itu tuh down banget gitu ya. Saya coba lagi nih niatnya biar tenang, cobain bener nggak nih gitu kan. Saya lakukan lagi, saya kasih lagi, saya baru tanya kemarin, Pak betul nggak kalau saya kasih ini tuh bener nggak A B C D D F G gitu. Iya kok Bu. Saya waktu itu aku sih ngerasanya tenang ya habis dikasih air sama ibu, sugesti aja kali Pak gitu kan. Enggak, kan waktu itu ibu nggak bilang kalau itu air doa gitu. Oh iya juga sih gitu. Terus ada lagi teman ini bisa juga gitu teh, bisa ngerasain juga. Dia cerita, dek saya 2 malam nih mimpi dikejar-kejar sama pocong gitu. Kayak ada aktivitas ya di dalamnya. Iya, tentang denger ya? Iya. Maksudnya seandainya tidak ada yang benda jatuh atau apa gitu, masa angin sampai segede itu. Tapi gini sih, Kak, kalau yang saya tangkap ya, sebenarnya Kakak mempunyai kelebihan. Itu dikasih sama bangsa kita, bukan bangsa kita, bahasanya kita itu adalah dikasih sama nenek. Gitu. Jadi pada saat awal Kakak itu dengan mimpi ya, sebenarnya sukmanya Kakak, emang banyak sesuatu yang dapat hal yang mungkin Allah kasih ke kita, cuma kan nggak ke semuanya. Sukmanya jalan, dituntun sama nenek ya pada saat itu ya. Iya, nenek. Di situ ada visualnya, bahwasanya ada warna hijau sama emas. Sosok yang apa namanya? Kayak ganggu gitu. Ya. Jin tapi ya. tapi warnanya hijau sama kemasan. Iya, bersinar gitu. Nah, itu tahu Kakak sebagai apa? Kenapa hijau? Kenapa warnanya emas? Jadi hijau itu adalah sebagai simbol yang dimana adalah itu penyembuh. Emas itu adalah lu bakalan bisa manfaat untuk kesemuanya. Gitu. Itu hanya simbol. Hanya sebagai simbol. Hijau itu sebagai penyembuh, emas itu adalah bermanfaat untuk semuanya. Batu itu sampai detik ini masih ada di Kakak. Pusaka batu tidak mesti nyata. Bahkan kayak Kamu Teteh. jangan ham-ham deh. Serem om lu. Kayak Teteh. Kayak saya. Bisa denger nggak? Jangan ngomong deh. Coba ganti iya gitu ya. Jadi gue fokusnya sama suara. Jadi batu itu masih ada di badan. Batu itu apa sih? Yang gitu ya. Misalkan, Kang, batu itu apa sih? Batu itu untuk keselamatan. Makanya ada pesan jangan mukul gua. Nanti kalau mukul gua, lu yang sakit. Itu buat keselamatan kita. Bahasanya gini, kalau dulu zaman anak SMA atau apa itu kebal bacok lah, tektok gitu ya. Tapi itu digunakan pada saat
tidak sengaja misalkan kakak ketemu begal ataupun apa insya Allah selamat. Kenapa timbul emosi? Karena itu panas. Iya. Ini tangan kiri. Ya. Kalau cerita kamu kan, kamu antara ngerti dan tidak ngerti dijalanin aja. Pusing ya teh. Ya, karena menceritakan apa yang di badan kamu sebenarnya tidak boleh sembarangan untuk diceritakan ya Kang ya. Karena pemberiannya itu memang bukan hal yang belajar, bukan hal yang apa ya, ini emang udah diturunin lah, dikasih langsung betul gitu. banget, dikasih langsung. Kayak ada contoh Kang, keluarga saya. Iya. Saya sama keluarga besar saya tuh udah tahu dengan sepupu saya satu ini. Itu jatuhnya sih sepupunya mama. Iya. Jadi kayak tante saya. Dia ini anak satu-satunya, terus akhirnya mamanya meninggal, diangkatlah anak sama omnya mama. Nah ini anak, kalau sampai sekarang dia sudah punya anak juga gitu tante saya ini, dia kalau diomongin orang, terus orang itu jahatin dia, terus mulutnya kasar ke dia atau pokoknya nyakitin dia, pasti kena bala. Betul. Dan banyak yang bilang gini, itu karena ibunya kali, kan ibunya udah gak ada gitu-gitu. Tapi kita percaya, mau itu ibunya mau itu Allah yang kasih. Pokoknya memang dari sebelum ibunya meninggal tuh udah kasih pesan kayak jangan disakitin dia. Kalau dia nakal tolong omongin baik-baik aja gitu. Karena kalau kenapa-napa ya si anu kena bala gitu. Ya terus sampai sekarang iya, jadi kalau dia punya masalah di luar sana gitu kan, dia tukang banget pinjol ya orangnya ya. Dikejar-kejar orang pun itu bisa Kang sampai orangnya malah yang kenapa-napa. Terus banyak yang ngomong gini, ih hoki banget, enak banget. Enggak, tapi kalau orangnya itu naginya baik-baik, ngomongnya baik-baik, dikasih sama dia. Dan banyak banget yang deket banget sama dia ya, deket sama dia. Itu rezeki kita gak tahu dari mana aja gitu. Pokoknya ada hukumannya, ada hukum alamnya sendiri deh sama dia. Dan dia satu-satunya kayak tante saya paling aneh lah gitu. Nah itu juga teh katanya, Dek, kamu jangan seomong-omong ya. Iya. Betul. Itu. Jadi gini Kak, sebenarnya kakak itu udah ada gift lah. Sudah ada gift mulai kecil. Kenapa sih SD? SD itu emang dalam hal psikis atau mental itu emang mudah untuk mendapatkan hal. SD. 1 sampai 15 tahun itu mudah mendapatkan hal. Hal apapun itu. Entah sesuatu yang mungkin Allah kasih gift kita. Ini kan sebenarnya gift ya, gift. Tinggal kakak ini kan sebetulnya kan cemasnya itu soal emosionalnya kayak. Betul. Kenapa sih gue emosian? Kenapa sih emosi gue meledak-ledak? Padahal itu bukan, kalau pandangan saya teh, itu bukan hal yang negatif. Tapi kakak belum tahu kenapa gue bisa begini. Cara ngontrolnya aja belum bisa. Kenapa gue bisa begini sih? Kenapa? Ya namanya sesuatu nggak usah batu. Kita megang pusaka yang wujud aja. Jika itu benda itu untuk keselamatan, kejadugan itu anti kebal, anti tembak ataupun apa. Kalau kita nggak bisa memanage hal itu, bawaannya emosi kita aja. Bawaannya emosi aja. Nah, benar-benar. sebenarnya ada hubungannya, ada semuanya itu ada lainnya lah. Ada lainnya yang dimana adalah keselamatan. Keselamatannya itu adalah jika suatu saat kakak membantu yang dalam hal segi non medis ataupun apa, itu bisa memproteksi kakak badannya. Gitu. Ada yang mau ikut bareng sama kita nih perempuan di belakang. Iya. Sumpah lo siang-siang kemarin kayaknya adem ayem enak banget ini. Kaget ya? Pas giliran malam gue shock juga sama tempat ini. Duh, mana leher gue sakit banget lagi tiba-tiba. Setiba-tiba. Tapi ya, sumpah gue kayak sakit leher ini, serius. Kayak sakit leher. Gue kan, karena gue gini, dengerin Derry ngomong, tapi otak pikiran kita sama mata kemana-mana nih. Mana-mana, soalnya emang udah banyak sosok sih teh. Iya. Udah banyak banget sosok. Di sini kan jarang juga ada orang yang datang ke sini kecuali penjaga ya. Betul banget. Nah kalau Derry nih, aku bahas kamu sedikit. Oke, bye-bye, aku abain dulu. Kamu itu Ria dulu. Ria yang dulu.
Saya dari SD itu udah ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Cuma sama papa mamaku itu agak disetir. Iya. Biar sama komben kayak anak-anak yang lain. Tapi di saat umur bener sama Akang bilang SMP, saya terjunnya itu di dunia silat. Awal mula itu saya di silat. Silat dimana yang papa saya tahu cuma les biasa, les silat sama teman-teman. Ternyata di dalamnya itu bukan sekedar les biasa, itu ngisi-ngisi ilmu kebatinan. Nah, ada satu orang tua sahabatku, ini udah almarhum, dia pernah ngomong kayak gini, kalau kamu nantinya belajarnya cuma bela diri, ya jadinya buat bela diri. Iya. Tapi kalau kamu belajarnya yang dikasih yang lain, kamu akan jadi karena badan kamu itu bisa. Nah, itu aku abaikan. Tapi pas SMA, papaku yang ngomong, Dek, keluarga papa, keluarga mama, kita punya turunan. Dan itu semuanya kolaborasi yang sangat baik kalau kamu gunakan yang baik. Kalau kamu gunakan yang nggak baik, nanti kayak papa. Jadi papaku tuh dulu tuh suka main keris, Kang. Oke. Karena memang ada turun-temurun di keluarga papa itu untuk menjaga satu keris itu. Tapi saat papa masih stroke, dia bawa itu ke Cirebon lagi, bawa pulang. Karena dia tahu aku sudah mendalami ilmu hitam. Jadi ada rasa khawatir Iya. kalau keris itu akan jadi senjata makan tuan di Betul, keluarga betul, kita gitu. betul. Sama kayak kamu, cuma bedanya saat kamu sudah mendapatkan itu gift yang baik untuk ngobatin orang, kamu tidak punya pendamping, baik itu teman, orang tua yang bisa mengarahkan kamu nih. Kalau nahan emosi begini ya, kalau ini begini ya, kan tidak. Iya betul. Ya kan? Kamu sekarang cuma berkaca dengan diri kamu sendiri. Ya kalau gue marah ya gue yang nahan. Kalau gue mau ngamuk ya gue yang nahan sebisa mungkin. Terus kalau gue mau ngobatin orang, kalau gue nggak ser kayak gue nggak mau. Kalau gue emang terima di hati gue mau nyoba ya gue akan coba gitu. Tapi emang betul kata Teteh, betul banget gitu. Betul banget. Nah, ngademinnya gimana sih? Yang gitu ya? Untuk ngademin emosionalnya itu gimana sih? Simpelnya ya Teh, simpelnya itu Teteh mungkin lebih paham. Maksudnya simpelnya kalau saya adalah cukup baca selawat itu kan hanya untuk mengademin hati kita. Menenangkan. Untuk emosional kita ngademin. Misalkan kakak bisa buktiin, nanti pulang dari sini kakak bisa buktiin bahwa kakak itu punya energi yang bahasanya healing. Healing. Kakak siapkan minum 2, di gelas 2, yang satu dijauhkan, yang satu kakak pegang. Ya. Kakak doain, kakak yakini bahwa ini bisa menjadikan penyembuh. Ya. Udah kakak doain dengan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah yang kakak lakuin, biasanya yang kakak lakuin, sudah dilakukan, kakak ambil gelas yang jauh itu. Gelas jauh, kakak bedain nih, gelas yang saya buat doa sama yang enggak. Abis itu masukin ke kulkas, yang batu es. Freezer. Kakak lihat besok jadi apa tuh. Oke. Itu namanya pembuktian energi. Ya. Kayak contoh, saya pernah ngelakuinnya bukan air. Kalau saya makanan, Tuh. langsung benda berat. Jadi makanan yang satu di sini saya pegang, tahu sereal kan? Nah saya pakai sereal. Yang satu saya jauhin. Terus apa yang Kang Nanda barusan omong, saya lakuin. Besoknya sereal saya berubah itu hitam pekat, ada tapinya. Pinggirnya doang. Di tengahnya itu utuh serealnya. Saya ngambilnya apa? Baik kanan kiri saya buruk, yang harus saya jaga cuma hati. Di tengah saya ini yang harus saya jaga. Itu kalau saya kan sudah belajar kanan kiri ya. Saya ada pendampingnya. Kalau KDRI kan tidak ada pendampingnya. Itu yang bikin kamu tuh layangan aja harus perlu arah angin. Iya, Nah, pembimbing. kamu enggak. Itu aja. Kalau aku punya masukan ke KDRI, kalau memang nanti butuh buat teman sharing, boleh nanti ngobrol sama Nanda, tanyain kayak misalnya boleh nggak minta zikiran dari Teh Ria apa dari Kang Nanda buat sholawatan. Terus kalau saat aku emosi aku harus adepinnya apa, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya Kang Iya, ya. betul. Saya belajar dari Kang Nanda bagaimana saya menghadapi saat situasi itu rumit. Saya selalu Sama-sama lah kita. dapat posisinya itu kalau saya syuting orang itu rumit sama saya.
Gimana? Karena saya ekstrim, saya suka ngamuk bla bla. Saat saya sama Kang Nanda, saya tuh nggak bisa yang namanya nahan emosi dan kesel. Sama kayak kamu. Saya emosionalnya keluar. Tapi saat Kang Nanda sedang kesurupan dimasukin energi jahat, gimana energi negatifnya ini harus saya serap juga. Karena kan saya harus ngedampingin Kang Nanda saat Kang Nanda lagi kemasukan. Saya di situ belajar, oh di situasi serumit ini ternyata yang dibutuh itu kesabaran bukan emosional. Betul banget. Jadi setiap kita ngelangkah apapun, aku kerja apapun, itu dapat pelajaran aja. Tadi aku dapat info dari Nanda, dari kru ya, dari timku Nanda. Boleh diceritain nggak tentang anakmu? Kenapa memang anakmu? Oh iya, jadi waktu itu belum ada setahun. Lagi pulang nih ke rumah orang tua. Di rumah orang tua kan ada kolam ikan, ada kolam ikan. Nah, aku tuh bawa anak aku jalan pagi gitu lah teh, kayak jam 7 pagi. Terus kayak biasa ngasih makan ikan gitu kan. Nah udah gitu saya pulang lah malam-malam jam 10 tepat. Anak saya tuh tiba-tiba menangis yang tadinya tidur nyenyak gitu kan. Nangis kelenger nggak? Iya gitu, baik gitulah ya nangisnya. Terus saya coba, kenapa nih? Saya coba buka-buka tuh matanya tuh nggak bisa gini aja. Coba Pak ambil air gitu ya. Saya Al-Fatihahin, cuma Al-Fatihah aja saya ambil raupin ke muka anak saya gitu. Tiba-tiba melek gitu terus kayak bingung gitu. Nah udah gitu. Kamu tanya. Aduh Pak kayaknya nggak bisa deh. Seudah mata anak saya kebuka, kevisualisasiin, tapi saya nggak bisa lihat ya teh ya. Saya kevisualisasiin itu nenek-nenek kebaya pakai jarik. Oke. Jariknya tuh masih keinget ke saya tuh warna pink. Iya, itu. Terus, itu siapa ya? Udah Pak nggak bisa Pak. Kita pindah ke kamar kakak saya. Udah sampai subuh tuh. Terus udah gitu, oke, udah aman nih. Baliklah ke kamar saya. Terus ternyata nenek ini malah pindah ke kamar kakak saya. Kakak saya tuh kan tidurnya begini, terus diginiin kepala kakak saya tuh. Diusapin gitu. Dek, semalam ini ya? Iya. Ada yang ngusapin tahu ke teteh, katanya gitu. Hah, pindah ya teh? Ya udah deh, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Aman. Jadi saya pun di rumah sendiri tuh takut ya teh, Aduh. Kak. Ini yang berat ini. Di rumah sendiri takut. Kita mesti ubah nih mindsetnya teh. Itu. Mesti kita bantu ubah. Itu. Gini Kak, Gimana? gini. Kakak kan belum mengetahui nenek itu siapa. Iya. Kan udah takut duluan kan. Udah takut duluan. Jadi Di gini. rumah sendiri lagi lu takut. Jadi gini, kita itu punya jin. Didampingi sama jin. Teteh banyak jinnya, khodamnya. Lu banyak banget. Khodamnya. Khodam itu jin Jin dan pendamping. jun. Jin pendamping. Saya pun juga ada, kakak pun juga ada. Jin itu baik. Nenek itu baik. Kenapa anaknya kakak pada saat itu kayak ketakutan gitu ya. Namanya anak bayi itu kalau melihat sosok yang bukan dalam segi normal, Iya. itu takut Kak. Takut gitu kan. Sawan lah sebetulnya sawan. Nah kakak yang menyembuhkan. Tapi gak usah takut, namanya tinggal ya. Iya benar, di rumah sendiri. Apa kita tinggalin sini aja Nah Teh? makanya yang wajar kalau ditakutin. Iya. Oh iya Kang, inget anaknya Kak Dery, aku punya cerita tentang Cia. Oke. Saat itu Cia lagi tidur, memang agak sedikit demam ya. Malam, dia biasanya ya kalau nangis aja, terus Iya. ada aku ya udah diem gitu kan. Ini tiba-tiba nangis kelenger tapi duduk. Ayah inget nih, terus dia tiba-tiba nunjuk-nunjuk aja di atas lemari. Terus aku bilang, iya adek ngelihat yang mana gitu. Dewi, iya Dewi siapa? Terus bisikin aku gak mau lihat ini Dewi, Dewi siapa? Dia gak bisikin, Dewi Lanjal. Iya. Padahal Kang, ini demi Allah ya, aku gak pernah ceritain apapun tentang Dewi Lanjar, siapapun itu ke Cila. Karena Cila masih umur 4 tahun, gak mungkin juga ngerti. Terus sampai terus mikirin, kok dia tahu besoknya dia udah mulai enak kan. Saya tanya, dan Cila ngomong, Cila di atas main sama siapa? Sama nenek kata dia gitu, sama nenek sama Dewi. Kan mainnya sama Mbak Sri, sama nenek, sama Dewi kata dia gitu. Dewi siapa? Dewi Lanjal. Itu temen Cia cantik sekali kata dia gitu.
terus nenek. Nah aku inget ada satu cerita lah, aku deket dengan keluarga dari Caruban Larang dan ternyata suka sama Cila dan Cila pernah naik ke atas, di atas rumah saya di samping studio Kang, itu dia mau terjun, mau loncat, tapi kata dia aku udah ditangkap sama nenek, aku nggak jadi jatuh. Gitu. Cila. Tapi yang sampai sekarang saya selalu nanyain ke diri saya sendiri, kalau memang kita punya titisan itu, boleh ngeliatin ke Cila. Aku mohon jangan muka buruk, karena kasihan Cila. Dan sampai sekarang kalau Cila lagi panas, lagi bener-bener panas ya demam, dia selalu ngebisikin dengan nama Dewi Lanjar terus. Temennya dia yang bikin dia sehat Dewi Lanjar. Kata dia temen, CS banget jadi sama Dewi Lanjar ya kan. Ya mudah-mudahan sih kalau kita jadi orang tua ya Kang, maunya dia penuh keberkahan anakku amin. ya kan. Banyak yang sayangin, rezeki berlimpah berkah. Jadi aku lihat Cila itu bukan ada rasa takut tapi saya yang takut Cila kayak saya. Energinya dia cukup gede gitu. Nah untuk sekarang nih Kak Dery, pengalaman-pengalaman itu kan sudah kamu lewatin. Tapi untuk bantuin orang kalau orang lagi ya contoh kesurupan atau apa, kamu masih lakuin itu? Bunyi nggak tuh? Masih? Karena saya waktu itu tidak paham, tidak memahami dan tidak tahu ternyata saya bisa. Jadinya saya ketika ada yang kayak gitu ya, bener sih. Saya meragukan diri sendiri gitu Teh. Jadi tidak melakukan hal itu gitu. Wajar sih karena kamu kan takut kesalahan ya. Betul. Makanya untuk meyakini kan dengan metode itu Kak. Wah, kenapa? Kalau kita tidak tahu suatu energi yang di badan kita tidak akan meyakini hal itu. Jadi bahasanya ya, duh gue emang bisa sih? Atau enggak sih? Kayak gitu ya. Betul. Ada tanya-tanya seperti itu. Kenapa? Kita belum yakin. Belum yakin sesuatu yang ada kita dapat. Gift. Teteh mah sikat, akhirnya yakin. Gitu. Siapa nih? Sikat gitu, sama ayah sikat gitu, yakin. Gitu. Nah saat ini kau masukan saya sih tinggal di manage. Mungkin nanti mesti ada pembimbing yang bimbing saling kayak saya nih yang ngebimbing Teteh gitu untuk jalan yang lempeng gitu ya Teh. Benar, itu pengakuan yang sangat terbaik yang saya tunggu-tunggu. Betul sekali, dia itu adalah murid saya baru. Biar dia menjadi manusia yang lebih lurus. Ingat wahai sobat, nggak sebelum terlambat. Kenapa? Nggak buka ini. Oh tidak mau. Saya tidak mau membuka yang namanya padepokan atau mengambil orang jadi anak murid tuh nggak mau. Karena satu, yang namanya ilmu kebatinan itu sebenarnya tidak bisa diturunkan ke sembarang orang. Nantinya kalau salah kita memberikan ke orang itu salah menggunakan. Yang tadinya ilmu kita untuk menolong orang jadi nyala. Tanggung jawabnya. Ya disalahgunakan. Tanggung jawabnya Berat banget. Karena gini, ilmu hitam itu nggak ada, ilmu putih nggak ada, tapi cara penggunaannya. Penggunaannya aja. Gitu. Niatnya ya. Semua ilmu baik. Semua ilmu baik. Kayak contoh teroris. Dia dapat ilmu kan dari sains, dari fisika, dari kimia, bahasanya gitu kan, untuk membuat satu molekul itu dijadikan satu terus akhirnya jadi bahan peledak. Harusnya kan bisa buat dia ngebantu negara, ya kan? Tapi dia menggunakan untuk kepribadian sendiri. Nah, contoh juga kayak tukang santet dulu saya. Sebenarnya itu nggak perlu juga buat orang lain. Kita buat penjagaan badan kita sendiri aja. Tapi karena salah menggunakan, akhirnya ya udah caranya juga salah. Gitu. Pokoknya Kak Dery kalau memang butuh untuk kita saling kasih memberikan masukan, boleh nanti hubungin Kang Nanda tuh. Boleh hubungin Nanda. Bukan saya nggak mau kamu hubungin Kang Nanda, makin mencong nanti. Oke, thank you Dery, terima kasih banyak Kang Nanda. Sama-sama Teteh. Sepertinya malam ini banyak yang nunggu kita keluar. Dan untuk sahabat mistis jangan lupa
hubungin Nanda kalau kalian mau jadi narasumber, terus ikut ke tempat penelusuran. Tapi kalau memang narasumbernya pasnya di studio ya mohon dimaafkan. Tapi kalau ada kesempatan pas penelusuran kalian jadi narasumber kayak Kak Dery kan bisa lihat lokasi penelusuran kayak gimana. No gimmick-gimmick, dengar sendiri, bukan kita buat karena saya mau ngomong nanti kayak punya saya yang sebelah. Sebentar lagi Kang Nanda juga mau keliling dulu. Mau netralisir juga ada beberapa lokasi yang tidak perlu kita loncatin. Terima kasih sahabat bisnis, terima kasih kru, terima kasih Kak Dery, Kang Nanda. Sama-sama, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang mau diadakan si pemilik itu selalu gagal di tengah jalan. Betul. Sama seperti bangun ini, tiba-tiba uang mereka atau collab lah. Tapi ya emang itu dibikin kacau banget deh. Dibikin seakan-akan itu setiap saat Dan dibikin kacau. kayaknya hampir setiap hari ya ada kejadian Kejadian gitu ya. itu. Apa benar kamu yang suka mengganggu siswa-siswi yang ada di sini? Ya, Kenapa? Tujuan kamu apa? diminta sama. Sama siapa kamu diminta? Tidak mau menyebutkannya. Mbak keluar dari tubuh teman saya ya. Saya tidak suka kalian ikut campur saya. Mungkin Teh pada saat podcast sempat melihat sosok siluman ya Teh. Apa mas selamat gue bilang apa? Di mana? Iya. Ini sosoknya ini di pohon ini. Terus saya tangkap tapi jangan ada yang nahan saya. Ini tempat saya bukan tempat kalian. Ayo tahan dulu ayo.